Selamat malam, Oma Opa, para lanjut usia se-GPIB dimanapun berada. Jumpa kembali bersama program Dewan PKLU. Saya PKLU membaca Alkitab bersama pada malam hari ini 11 Maret 2022. Perkenalkan, nama saya Oma Adriana Kansil dari GPIB Jemaat Sion Semarang. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Dikala Engkau telah mempertemukan kami, para kaum lansia, Oma Opa, se-GPIB, dimanapun berada, melalui acara saya PKLU membaca malam yang indah ini. Sebelum kami memperistirahatkan tubuh kami mengisi kehidupan kami dengan mendekatkan diri kepadamu Tuhan, dengan membaca firman Tuhan dalam Alkitab dan dalam renungan Sabda Bina Umat. Sebelum kami melakukannya Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami dapat membaca dengan baik, mengerti dan memberlakukan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan sambut firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Oma Opa, mari kita bersama-sama membuka Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, Kitab Imamat, pasalnya yang ke-26, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan membacakannya bersama-sama. Imamat pasal 26 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bunyinya demikian. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengarkan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang
mengejar kamu. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukan di dalam kehidupan setiap hari. Renungan SBU pada malam hari ini berjudul Tidak Melakukan Perintah Tuhan. Ayat yang menjadi ayat pokok pada pembacaan Alkitab ini ialah pada ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Bila umat Tuhan mengingkari perjanjian dengan Tuhan, maka mereka akan menerima hukuman Tuhan. Jika mereka tidak mendengar segala perintah Tuhan, menolak melakukan ketetapannya, muak mendengar peraturannya, hukuman Tuhan tak dapat dihindari lagi. Tuhan akan mendatangkan batuk kering serta demam yang merusak mata, sehingga mereka mengalami ketidaktenangan hidup. Hasil-hasil pertanian tidak bisa mereka nikmati, karena habis dimakan musuh. Saat menghadapi peperangan, mereka mengalami kekalahan. Orang-orang yang membenci mereka akan mengusai mereka. Mereka akan lari karena takut, padahal tidak ada yang mengejar mereka. Kita hidup dalam dunia yang penuh tantangan dan kejahatan. Karena itu, kita harus berjuang. Kekuatan, kemenangan dan keberhasilan akan kita peroleh sebagai berkat-berkat-Nya melalui perjuangan kalau kita menaati ketetapan-ketetapannya. Jika kita tidak taat, Tuhan akan mendatangkan sakit penyakit. Ada sakit penyakit yang kita alami sebagai teguran atau hukuman Tuhan, karena kita gagal hidup sesuai kehendak-Nya. Kalau itu yang terjadi, kita harus bertobat dan memohon pengampunan-Nya. Karena sakit penyakit akibat dosa membuat kita tidak tenang. Penyakit yang demikian ini hanya sembuh kalau kita bertobat. Kalau kita tidak taat pada firman-Nya, maka segala pekerjaan dan usaha kita tidak akan mendatangkan keberhasilan. Hasil-hasilnya akan hilang begitu saja, tanpa kita bisa menikmatinya. Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, kita selalu kalah. Karena Tuhan tidak berpihak pada orang-orang yang tidak mematuhi perintah-Nya. Kalau kita menaati perintah-Nya, Allah selalu ada di pihak kita. Apapun tantangan kehidupan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Roma pasal 11 ayat 31, 37 sampai 39. Taatilah ketetapan-ketetapan-Nya, maka hidupmu akan bahagia. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus.
Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami tunduk menghadap tahta-Mu yang suci kudus Bapa. Dikala kami telah mendengarkan sabda firman Tuhan yang kami telah baca dalam renungan Sabda Bina Umat pada malam hari ini, mengajak kita untuk taat dan setia kepada Tuhan, mengikuti ketetapan dan seluruh petunjuk-petunjuk Tuhan, agar kehidupan kita selamat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena di sepanjang hari telah kami melewatinya sampai pada malam hari ini. Kami sungguh merasakan bahwa kasih Tuhan selalu ada. Tuhan memberkati kami semua, para oma dan opa, di mana kami telah lanjut usia. Hari-hari sisa hidup kami hanya pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, dimanapun kami berada. Jikalau kami terpisah satu dengan yang lain, kami punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dengan kami semua. Kami mau berdoa dalam kesempatan ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami Tuhan telah pakai dan Tuhan telah utus sebagai pengurus Dewan PKLU di periode yang baru ini. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga mereka, Tuhan beri mereka hikmat dan bijaksana di tengah-tengah tugas yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Kami percaya Tuhan mengutus mereka, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Setiap program yang telah mereka laksanakan, kami mohon campur tangan daripada Tuhan. Bapa di surga, malam yang akan kami lalui sebentar, jikalaupun kami akan beristirahat Tuhan, mohon penyertaan-Mu bagi kami semua. Beri kami ketenangan dan ketentraman dalam beristirahat. Tuhan, jauhkan kami semua dari sakit penyakit. Dan biarlah jika Engkau perkenankan kami untuk menikmati hari baru pada besok hari, kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Seluruh oma opa yang saudara-saudara kami dalam lanjut usia di mana mereka berada, kami pertaruhkan dan serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami untuk menikmati hari baru pada besok hari. Kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Seluruh oma opa yang saudara-saudara kami dalam lanjut usia di mana mereka berada, kami pertaruhkan dan serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami telah berdoa kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah oma opa, saya PKLU membaca Alkitab bersama pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.